Oke, nah pada pertemuan praktikum kedua ini kita tetap ya masih membahas mengenai matriks seperti yang ada di silabus yang mungkin sudah diberikan oleh Bu Titi, juga mengenai matriks juga, tetapi perbedaannya di sini bukan yang operasi dasarnya, tetapi lebih ke seperti varian kovarian, lalu vektor rata-rata, korelasi, itu ya. Itu. Jadi di praktikum 2 ini juga tidak terlalu banyak ya, jadi cuman 3 topik itu yang bakalan kita bahas. Dan itu juga ketiga topik itu juga sama, kalian juga sudah tidak asing ya, apalagi varian kovarian, korelasi itu kayak sudah sering terdengar lah oleh teman-teman semua gitu. Nah, sebelum itu pada praktikum kedua ini kita menggunakan data dari Excel aja karena supaya enak juga ya. Nah, pertama untuk penginputan datanya kita seperti pada umumnya ya bisa menggunakan 2 cara gitu. Pertama, kita dapat menggunakan data read dengan data meread data nama datanya, tetapi perlu di highlight. Pertama itu kita kalau langsung meread nama datanya, kita perlu menetapkan directory kita di mana gitu, directory kitanya di mana dengan menggunakan sintaks setwd. Nah, kebetulan file yang saya gunakan di sini ada di file D, lalu foldernya di prak1, yang mana nama filenya prak1.csv. Nah, langsung kita run aja. Nah, pertama kita set WD-nya dulu atau set directory-nya dulu, lalu kita run. Nah, kita langsung bisa melihat datanya seperti biasa, dipanggil aja datanya. Nah, ini ada 25 sampel atau 25 n-nya dengan ada 4 variabel. Nah, jangan lupa untuk pemanggilan data ini kita harus perhatikan header dan separatornya ya. Untuk headernya apakah di datanya menggunakan header atau tidak. Lalu untuk separatornya kita harus menyesuaikan dengan laptop kita atau komputer kita yang kita gunakan, apakah itu menggunakan koma untuk separator CSV-nya atau menggunakan titik koma, karena kalau tidak sesuai ya nanti berantakan lagi. Seperti misalkan aku contohin, jadi titik koma, nanti bakalan datanya tidak rapi gitu seperti ini, malah dijadikan satu kolom yang mana kolomnya itu berisikan ini, yang mana harusnya dapat dilihat ya separator di sini tuh koma gitu. Nah, oleh karena itu kita menggunakan separator koma di sintaks. Saya mungkin laptop teman-teman ada yang titik koma atau koma, itu menyesuaikan, jadi harus dilihat lagi. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan rumus data read CSV yang file choose. Nah, bedanya itu di mana? Nah, untuk file choose ini kita milih manual gitu. Nah, kita run, nah bakalan kayak gini nih. Kita langsung pilih aja filenya, open. Nah, sama aja nanti bakalan langsung definisikan gitu. Nah, untuk mau itu menggunakan yang langsung dibaca atau menggunakan file choose itu opsional ya, gimana kalian, enaknya kalian gimana. Mungkin kalau kita lihat situasi kondisi, mungkin kalau kita projectnya cukup lama dan projectnya cukup besar dan file yang kita gunakan itu saja, lebih baik kita menggunakan yang dibaca dulu ya, karena kan kalau untuk projectnya besar pasti kita ngodingnya atau membuat sintaksnya itu gak akan sekali ya, tapi bisa lebih dari 1 kali, maka kita akan nutup aplikasi, buka aplikasi, nutup aplikasi. Maka lebih baik kita set directory-nya dulu gitu kan, jadi setiap buka nanti kita tinggal run aja, langsung udah kebaca. Nah, kalau kita tadi, kalau projectnya besar pakai file choose, berarti kan setiap kita buka untuk mengupdate sintaksnya kita harus milih lagi, filenya milih lagi. Nah, itu bakal nyapein ya. Tapi kalau ternyata projectnya cuma project kecil yang bisa kita selesaiin 1 kali lah ya, misal kayak tugas kuliah kan bukan suatu yang kalau tugas kuliah tuh bisa lah ya, mungkin gimana tugasnya juga sih, bisa lah sama kita diatur untuk ngeberesin dalam 1 kali session gitu. Nah, kita bisa langsung pakai file choose supaya gak ribet harus ngetik sintaks yang lain gitu.
Nah, setelah kita menginput datanya, kita jangan lupa kalau dari file itu kita harus mengattach datanya. Dimana attach data itu ya berarti kita membuat si R itu membaca, mendefinisikan data-data ini nih, membaca gitu ya. Pokoknya jadi sudah teranggap lah. Jadi supaya kita dianggap tuh kita di-attachin. Bahasa gampangnya kayak gitulah. Nah, lalu untuk summary data, mungkin kalian udah tahu ya, namanya summary, ringkasannya yang berisikan deskriptif sederhana ya, ada minimum, kuartil pertama, median, rata-rata, kuartil ketiga, dan maksimum dari setiap variabel yang ada di data gitu. Nah, tadi mungkin kalau, lupa, kalau datanya kebanyakan, kan ini kebetulan datanya cuma 25 ya. Nah, kalau datanya kebanyakan, kita ingin lihat apakah udah benar atau belum. Masuknya kita bisa menggunakan head data, yang mana head data itu berarti ya masukinnya cuma 5 gitu, cuma atasnya doang, atau 6, jadi nggak akan semuanya. Nah, lalu masuk untuk yang pertama, kita bahas mengenai vektor rata-rata. Nah, vektor rata-rata tuh sesuai namanya ya, vektor rata-rata gitu kan, berarti vektor yang berisikan rata-rata dari setiap variabelnya gitu. Nah, berarti ya udah gitu, kita kalau untuk di di R, kita pertama mendefinisikan nih variabelnya, karena kebetulan di sini ada 4 variabel. Kita definisikan A-nya itu sebagai rata-rata variabel pertama. Kita lihat A-nya mungkin ya, biar supaya ada lebih panjang juga ya bahasannya. Lalu kita lihat yang B, kita run lagi. Sebentar, C, K, dan D. Kita A-nya 22,28, kita lihat aja rata-rata satu-satunya dulu. A-nya 22,28, B-nya kita lihat 273,88, lalu C-nya 28,456, D-nya 51,812, yang mana kita langsung ringkas aja gitu, karena kita menjadikan ini vektor, ya udah kita ringkas aja jadi S.matrix A, B, C, D gitu kan, langsung aja gitu. Nah, ini bentuk si vektor rata-ratanya gitu. Nah, sebenarnya sama aja kalau di R, meskipun namanya vektor rata-rata, kita juga bisa tetap ngedefinisikannya sebagai matriks, sama aja. Nah, tapi ya karena aturannya vektor, ya udah kita menggunakan sintaksi vektor saja. Oke. Nah, ini kebetulan saya ngedefinisinya dengan nama R, bebas ya, ingat untuk pendefinisian A, B, C, D, R atau nama-nama fungsinya yaitu opsional, gimana kalian aja. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu di matriks varian dan kovarian. Nah, sama juga ya, sama kayak namanya, matriks varian dan kovarian itu berarti kan matriks yang berisikan varian dan kovarian, yang mana untuk diagonal di dalam matriksnya itu berarti si varian antara variabelnya, dan untuk yang selain diagonalnya berarti kovarian antar variabel. Nah, oke, kita bakalan lihat dulu aja nih, varian X1-nya 0,17, varian 2-nya 16, varian 3 1, varian 4 0,8. Nah, kita langsung kita cek dengan sintaks kovarian. Sintaksnya COV doang, cov doang, kita langsung run aja. Nah, dapat dilihat di sini diagonalnya tuh si variannya gitu nih. Varian dari variabel 1 0,17. Varian dari variabel 2 16,61, varian dari variabel 3 1,26, varian dari variabel 4 0,8. Nah, untuk yang selain diagonalnya seperti ini kan, di baris ke-1 kolom kedua, itu berarti kovarian dari variabel X1 dan variabel X2. Kalau ini kovarian dari variabel X1 dan X3. Seperti itu.
Mungkin kalian juga udah pada kenal juga ya dengan varian kovarian, ini udah hal biasa gitu ya. Kalau di statistika udah bukan yang asing. Langsung kita lanjut aja supaya lebih cepat juga. Nah, untuk yang terakhir, bahasan yang terakhir yaitu matriks korelasi. Nah, matriks korelasi ini berarti kan matriks yang isinya korelasi antar setiap variabelnya gitu. Langsung kita run aja dengan sintaks COR. Nah, dapat dilihat di sini ada diagonalnya tuh pasti satu semua. Kenapa? Ya karena kan diagonal itu pertemuan antara variabel yang sama, kayak 1 dan 1, 2 dan 2, ya korelasinya 1 karena datanya juga sama gitu kan. Nah, kalau yang ini korelasi yang selain diagonal berarti kan korelasi, misalkan ini baris 1 kolom 2 berarti korelasi antara variabel 1 dan variabel 2. Untuk yang ini berarti korelasi antara variabel 1 dan variabel 3 dan seterusnya. Nah, mengingatkan saja ya, mungkin kalian ada yang lupa atau udah lama juga ya kan, udah liburan. Untuk interval koefisien untuk korelasi ini biasanya untuk 0 sampai 0,199 itu dikatakan sangat lemah. Untuk 0,2 sampai 0,399 itu lemah. Untuk 0,4 sampai 0,599 itu sedang. 0,6 sampai 0,799 itu kuat. 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Jadi intervalnya itu 2, 2, 2, 2 dibagi sama dengan 5, yang mana 5 klasifikasinya itu ada sangat lemah, sedang, kuat, sangat kuat, sampai paling akhirnya ya tentu 100% atau 1, dan paling bawahnya 0. Nah, jadi kurang lebih untuk praktik yang kedua juga kurang lebih materinya itu tidak banyak, tetapi yang penting dipahami aja lah ya, gak usah banyak-banyak, yang penting kita paham. Nah, mungkin untuk praktik yang kedua cukup sekian. Mohon maaf bila kata-kata dari aku ada yang salah atau ada yang kurang-kurang. Untuk pertanyaan boleh langsung hubungin Aslab masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.